Apa itu komputasi? Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Apa itu data input? Data input adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Adapun komputasi merupakan bagian dari ilmu komputer berpadu dengan ilmu matematika. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Teori komputasi. Pada teori ilmu komputer dan matematika, teori komputasi adalah cabang yang berhubungan dengan bagaimana masalah dapat dipecahkan pada sebuah model komputasi secara efisien menggunakan algoritma. Bidang ini terbagi menjadi 3 fokus besar, yaitu bahasa dan teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas komputasi. Yang pertama, teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Yang kedua, teori komputabilitas. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Yang ketiga, teori kompleksitas. Teori kompleksitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan mudah atau persoalan sulit. Pengertian berpikir komputasional. Istilah umumnya think for problem solving, yaitu berpikir untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Pemikiran komputasional adalah suatu proses pemikiran yang melibatkan suatu masalah dan mengekspresikan solusinya seperti cara berpikir layaknya komputer yang bisa menyelesaikan secara efektif. Pemikiran komputasional adalah sebuah proses berulang yang terbagi menjadi 3 tahapan, antara lain formulasi masalah atau abstraksi, mengekspresikan solusi atau otomatisasi, dan mengeksekusi solusi dan mengevaluasi atau analisis. Berikut beberapa karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi cara. Yang terakhir, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah berbeda. Metode berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi, yaitu suatu proses dalam berpikir komputasional yang berfungsi untuk membagi masalah-masalah. Yang kedua, abstraksi, yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum. Yang ketiga, pengenalan pola, yaitu proses untuk mengenali pola atau kesamaan umum dari masalah-masalah. Yang terakhir, algoritma, yaitu sebagai prosedur yang berupa langkah demi langkah. Cara-cara dalam menuliskan algoritma. Yang pertama, kalimat deskriptif. Penulisan algoritma dengan cara ini dilakukan dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan secara berurutan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Yang kedua, flowchart. Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notaris grafis. Penulisan algoritma dengan cara flowchart dilakukan dengan cara menggunakan simbol.
Yang ketiga, pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Biasanya, pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal. Dimulai dari dekomposisi, kita akan menentukan dan baru mengelompokkan apa saja proses yang akan dihadapi, seperti menyiapkan hanger, memisahkan pakaian berdasarkan jenis, menyiapkan ember dan alat cuci, lalu proses mencucinya, dan menjemurnya. Kemudian dari pengenalan pola, dengan melihat pakaian yang akan dicuci pada saat memilah pakaian sebelumnya, kita akan menemukan banyak jenis pakaian yang menunjukkan bahwa dia layak untuk dicuci dan yang tidak. Dari sini kita akan membuat prediksi seberapa banyak deterjen yang akan dipakai atau air yang akan dibutuhkan. Dilanjutkan dengan abstraksi, setelah memilih pakaian mana yang kotor, kita akan mengidentifikasi pakaian menurut tingkat kekotorannya dan menyatukan pakaian yang senada agar pakaian dengan warna berbeda tidak akan terkena luntur. Diakhiri dengan algoritma. Setelah mengikuti semua langkah di atas, kita akan mengurutkan pemecahan dari mencuci pakaian dengan memulai dari memilah pakaian, menyiapkan alat, lalu mencuci, memeras, dan yang terakhir adalah menjemur. Apa itu teknologi? Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologia, yang terdiri atas dua kata, yaitu tekni yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Secara umum, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras dan perangkat lunak. Sejarah perkembangan teknologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, prasejarah, yaitu berkomunikasi melalui informasi di dinding gua. Yang kedua, sejarah, yaitu menggunakan simbol seperti pada masa kehidupan bangsa Sumeria yang memakai huruf piktograf. Dan ketiga, modern, yaitu mulainya ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, dan internet. Fungsi teknologi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, capture, melakukan atau melaksanakan capture terhadap data dan informasi. Yang kedua, storage, menyimpan data atau informasi dalam bentuk media untuk kepentingan lain. Yang ketiga, processing, memproses data yang diterima untuk menjadikan suatu informasi. Yang keempat, transmission, mengirim data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lain dengan jaringan komputer. Yang kelima, retrieval, melaksanakan penelusuran untuk memperoleh kembali informasi yang sudah disimpan. Dan yang keenam, generating, mengorganisasi data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat. Berikut adalah tujuan utama teknologi, antara lain memecahkan masalah, efektif dan efisien, dan membuka kreativitas. Mengimplementasikan computational thinking. Cara mengimplementasikan computational thinking adalah dengan memahami masalah, mengumpulkan semua data, lalu mulai mencari solusi sesuai dengan masalah. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma merupakan 4 metode computational thinking dalam menyelesaikan masalah dengan efektif, efisien, dan menyeluruh. Berpikir komputasi ditujukan untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya untuk masalah seputar ilmu komputer, melainkan juga untuk menyelesaikan beragam masalah. Matematika merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang besaran, struktur, ruang, dan perubahan.
Matematika menggunakan angka-angka untuk melakukan perhitungan. Implementasi komputer dalam cabang ilmu matematika, yakni keikutsertaan peran komputer dalam menyelesaikan permasalahan komputer dalam ilmu matematika. Mengingat pentingnya cabang ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari, membuat komputasi memainkan peran yang semakin menguat, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam matematika. Sejarah komputasi modern. Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga dari memori komputer. Komputasi modern pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan yang bernama John von Neumann. Dialah orang yang pertama kali menggagaskan konsep sebuah sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Karakteristik komputasi modern. Yang pertama, komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas bandwidth yang beragam. Yang kedua, komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Yang ketiga, komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogenes karena terdiri atas berbagai jenis perangkat keras, sistem operasi, serta aplikasi yang terpasang. Manfaat komputasi modern, yang pertama, akurasi, yang kedua, kecepatan, yang ketiga, problem volume besar, yang keempat, modeling, dan kelima, kompleksitas. Macam-macam komputasi modern antara lain mobile computing atau komputasi bergerak, grid computing atau komputasi grid, dan cloud computing atau komputasi awan. Langkah-langkah memecahkan masalah dengan konsep matematika. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana penyelesaian. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, melihat kembali. Membuat karya untuk memecahkan persoalan. Yang pertama, program menentukan kelulusan siswa. Yang kedua, program menghitung nilai akhir siswa. Yang ketiga, program menghitung gaji karyawan. Baiklah, segitu saja penjelasan dan pembawaan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.